Bebasnya terpidana korupsi Setia Novanto menuai reaksi publik. Pakar hukum pidana menilai pembebasan koruptor kelas kakap itu tidak masuk akal. Setia Novanto sepertinya menjadi orang paling berbahagia di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 7 tahun lebih mendekam di penjara, terpidana kasus proyek KTP elektronik tahun 2011-2013 itu dinyatakan bebas bersyarat. Peristiwa berawal 24 April 2018 lalu. Pengadilan Tipikor mengganjar Setia Novanto 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Akibat ulah Setia Novanto, negara merugi hingga 2,3 triliun rupiah. Namun pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, sehingga hukuman bagi Setia Novanto di Korting menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan, 16 Agustus 2025, Setia Novanto akhirnya melenggang bebas. Menurut Abdul Fikar Hajar, pembebasan koruptor kelas kakap ini dinilai tidak masuk akal. Apa urgensi orang bersalah diturunkan dari 14 menjadi 12? Apa urgensi seorang koruptor yang sudah dihukum oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap kemudian diajukan PK dikurangi menjadi 2 tahun? Padahal tidak merubah dia bersalah atau tidak bersalah. Dia tetap bersalah gitu. Ini yang menurut saya menjadi perhatian kita ke depan gitu. Setali tiga uang, peneliti Transparency Indonesia Agus Sarwono juga menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi Setia Novanto tidak memberikan efek jerah dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Seharusnya remisi itu dikecualikan bagi narapidana kasus korupsi. Dengan demikian efek jerah akan semakin terwujud gitu ya. Nah, dalam konteks ini semakin nampak bahwa pemerintah rasanya tidak serius dalam penanganan isu korupsi di Indonesia. Walaupun sudah dinyatakan bebas bersyarat, namun Setia Novanto masih dikenakan wajib lapor hingga April 2029. Ia juga dilarang menjadi pejabat publik hingga 2031. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahun 2017 lalu, kasus Setia Novanto sempat menghebohkan publik lantaran politikus ini banyak melakukan kebohongan dan penuh drama, mulai dari drama kecelakaan hingga mengaku sakit keras. Bebasnya Setia Novanto di Lapas Sukamiskin Bandung kembali menyita perhatian publik. Tak ubahnya seperti peristiwa 2017 lalu, tepatnya setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik 2011-2013. Kala itu Setia Novanto melawan KPK dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Selain melawan secara hukum, Ketua DPR 2014-2019 itu juga berupaya mengalihkan kasus hukumnya dengan serangkaian drama kebohongan. Drama pertama adalah saat ia dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Alih-alih datang ke gedung KPK, ia malah datang ke rumah sakit. Politisi Golkar itu mendadak sakit keras. Belakangan diketahui semua itu hanya akal bulusnya saja. Novanto mendadak sembuh setelah PN Jakarta Selatan memutuskan status tersangka terhadap dirinya tidak sah. Tidak kalah cerdik, KPK bergegas menerbitkan sprindik baru. Novanto kembali menjadi tersangka. Sprindik terbit, Novanto mendadak hilang rimba hingga 3 kali mangkir dari panggilan KPK. KPK lalu menetapkannya sebagai DPO. Setelah surat DPO terbit, mendadak muncul kabar Novanto mengalami kecelakaan tunggal dan dirawat di rumah sakit. Pengacaranya saat itu, Frederick Yunadi, mengatakan Novanto babak belur hingga benjol sebesar bapau. Lagi-lagi semua itu hanya bohong belaka. Drama sang politikus akhirnya berakhir. 19 November 2017, KPK menahan Novanto sebagai tersangka. 4 bulan kemudian, Novanto dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
8 tahun kemudian berkat peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung, vonis Novanto dikorting menjadi 12,5 tahun. Kemarin 16 Agustus 2025 setelah menjalani 2/3 masa tahanan, sang aktor pun melenggang bebas tanpa ada lagi benjol sebesar bapau. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyemarakan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia, sebuah lomba unik digelar di Yogyakarta, yakni Lomba Melamun, di mana para peserta akan dinilai dari durasi paling lama dan paling ekspresif. Melamun ternyata memberi ide bagi warga di Yogyakarta menggelar lomba 17-an di kawasan Benteng Cepuri, Kota Gede, Yogyakarta. Peserta hanya membayar pendaftaran Rp20.000 dengan mendapatkan berbagai fasilitas seperti bantal lesehan, teh poci, makanan ringan hingga dokumentasi. Pemenang lomba pun ditentukan yang bisa melamun dengan durasi paling lama, paling ekspresif, dan kostum paling unik. Bahkan sejumlah peserta mengaku ikut lomba karena memang sering melamun di kehidupannya sehari-hari. Baru dengar ini, jadi ingin ngerasain aja. Oh, ingin ngerasain aja. Persiapannya apa aja tadi itu? Persiapan lebih ke properti sih. Kalau yang untuk ngalamun emang sehari-hari udah ngalamun. Udah. Ya udah kayak biasanya aja. Biasanya ngalamunin apa Mbak ini? Namanya juga masalah hidup banyak. Banyak ya? Yang dilamunin juga sehari-hari aja. Sehari-hari ya. Mbak, ini kalau memilih kostum lebah ini Mbak, kenapa? Karena apa namanya, warnanya kan cerah nih. Kalau ngalamun, kalau warnanya hitam kan semakin murung gitu kan. Makanya warnanya yang cerah biar nggak terlalu kelihatan banyak masalahnya. Padahal juga banyak. Buat orang-orang yang nggak ngapain terus gimana ya? Oh, ternyata nggak ngapa-ngapain juga bisa buat merayakan 17-an nih, pas banget nih. Jadi kayak kita buat lomba ngelamun, ya udah nggak ngapa-ngapain aja gitu. Terus akhirnya bisa kita respon. Nah dari nggak ngapa-ngapain itu ternyata kita bisa membuat kategori. Ada si paling tahan lama, si paling maca gitu, si paling ekspresionis gitu. Nah itu yang nantinya jadi apa namanya ya, kriteria. Syarat lomba tidak sulit, peserta dilarang mengobrol, bermain HP, maupun mengubah posisi secara berlebihan. Peserta juga dilarang untuk mengantuk bahkan tidur. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ironis, dua bocah laki-laki memungut sisa makanan dari tamu undangan upacara HUT ke-80 RI di Goa, Sulawesi Selatan. Sindosian akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami.